Piala AFF bukan tujuan Shin Tae-yong. 3 pemain pengganti peran Marcelino. Pemain keturunan ramai-ramai serbu Sandy Walsh. Timnas Indonesia tidak bisa turun dengan skuad utuh ketika menghadapi Vietnam dalam Piala AFF 2024 yang digelar pada Minggu, 15 Desember 2024. Marcelino Ferdinand harus absen setelah mendapatkan 2 kartu kuning ketika melawan Laos. Ini jadi sebuah pekerjaan rumah bagi pelatih Shin Tae-yong. Sebab, Marcelino merupakan pemain penting. Mengingat mayoritas pemain yang dibawa timnas Indonesia di ajang ini adalah pemain muda dari U23. Dari 24 pemain yang dibawa Shin Tae-yong, dari segi jam terbang internasional, semua masih di bawah Marcelino. Sekarang kita lupakan Marcelino. Ada beberapa nama dalam skuad timnas Indonesia, yang bisa menjalankan peran yang biasa dilakukan Marcelino Ferdinand dalam laga kontra Vietnam. Pertama Arhan Fikri, dia bisa bermain sebagai gelandang serang dan winger, seperti yang dimainkan Marcelino. Ketika di tim nasional kelompok usia, Shin Tae-yong pernah menugaskannya di 2 posisi tersebut. Kedua, Ronaldo punya tipikal lebih menyerang, karena posisinya sebagai striker atau penyerang sayap. Namun, dari segi skill dan pengalaman internasional, Ronaldo cukup layak jadi salah satu opsi pengganti Marcelino. Terakhir Raihan Hanan. Dari segi kemampuan, sebenarnya dia punya potensi besar. Raihan tampil apik di klubnya, Persija Jakarta. Meski usianya masih 20 tahun, dia sudah bermain 10 kali di Liga 1. Dari posisi bermain, dia cenderung diposisikan sebagai winger kanan. Ada sebuah informasi menarik disampaikan oleh Sandy Walsh. Bek timnas Indonesia itu mengakui bahwa ada semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang ingin membela skuad Garuda. Seperti yang sudah diketahui, beberapa tahun terakhir PSSI menggalakkan program naturalisasi. Induk sepak bola Indonesia itu memanggil pulang pemain-pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Hasilnya sudah belasan pemain berdarah Indonesia bersedia membela timnas Indonesia. Dampaknya cukup terasa, di mana ranking timnas Indonesia melejit tinggi. Kesuksesan program naturalisasi itu ternyata memberikan efek samping. Semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang berminat untuk jadi bagian dari timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sandy Walsh kepada Sporza. Ia menyebut bahwa ada semakin banyak pemain keturunan yang menghubunginya untuk menanyakan proses naturalisasi. Saya semakin sering menerima telepon atau pesan dari pemain-pemain yang juga ingin berpindah jadi warga negara Indonesia, ungkap Walsh. Mereka bertanya kepada saya bagaimana keseluruhan prosesnya, seperti apa suasana di tim, bagaimana perjalanannya. Walsh sendiri senang melihat banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Ia berjanji untuk membantu para pemain tersebut, agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa depan. Saya selalu siap membantu semua orang yang ingin menjadi WNI. Karena itu akan menguntungkan tim ini, pungkas sang bek. Pelatih tim nasional, Indonesia, Shin Tae-yong tampak pesimis pasukannya bisa menang atas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya Shin Tae-yong membahas Vietnam yang memainkan tim utama, lalu timnya kelelahan karena perjalanan jauh, hingga meminta timnas Indonesia bisa memetik banyak pelajaran berharga dari laga kontra Golden Star Warriors tersebut. Ya, timnas Indonesia akan bersua dengan Vietnam di laga ketiga grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di PHU To Provincial Stadium, Vietri, Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Mengingat, timnas Indonesia hanya membawa pemain muda. Marcelino Ferdinand dan kolega akan berhadapan dengan The Golden Star yang turun dengan kekuatan penuh. Vietnam akan datang dengan skuad penuh dengan pemain-pemain seniornya. Mungkin seperti yang kalian ketahui tim kami sekarang U23, bahkan rata-rata umur para pemain itu di bawah 20 tahun, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Sabtu, 14 Desember 2024. Kami tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sehingga, ada jarak antara performa kami, teknik, dan lain-lain, sambungnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa fokus utamanya adalah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Shin Tae-yong berharap supporter tetap memberikan dukungan, meski timnas Indonesia tampil kurang maksimal di ASEAN Cup 2024. Laga besok, tujuan Indonesia adalah melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan memfokuskan seluruh sumber daya untuk tujuan tersebut, sedangkan untuk pertandingan besok jika Indonesia mendapat hasil buruk saya harap para supporter bisa bersimpati, ucap Shin Tae-yong.